Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita yang cukup legendaris di seluruh penjuru dunia. Nah, siapa yang masa kecilnya diisi sama serial Doraemon nih? Pasti udah gak asing lagi kan sama semua pemainnya? Mereka kembali hadir dalam film yang diadaptasi dari manga Doraemon berjudul Stand By Me, dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja ke pembahasan alur ceritanya guys. Cerita diawali dengan memperlihatkan Nobita yang masih tidur di pagi hari. Tiba-tiba ia terbangun oleh kedatangan Shizuka yang mengajaknya terbang. Ternyata itu semua hanya mimpi, di mana Nobita terbangun dan kembali terlambat masuk sekolah. Akhirnya dia dihukum oleh Pak Guru. Nggak taunya dia masih juga deh dibully sama Giant di luar. Tapi Shizuka datang dan nolongin Nobita. Sepulang sekolah seperti biasa di lapangan, Nobita dan teman-temannya bermain bersama. Lagi-lagi Nobita nggak pernah bisa bermain dengan baik dan selalu aja payah. Hingga di waktu sore saat Nobita belajar, dia malah ketiduran. Dan ternyata Nobita lagi dipantau sama cucunya bernama Sewashi dan Doraemon. Mereka sedang berada di masa depan. Karena kepayahan Nobita yang gak ada ujungnya, mereka berencana datang ke masa sekarang untuk menolong Nobita. Nobita pun dibuat terkejut dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba muncul dari dalam laci. Ia pun memberikan dorayaki sebagai jamuannya, dan akhirnya menjadi makanan favoritnya Doraemon. Sewashi menjelaskan mengenai masa depan Nobita yang akan menikah dengan Jeiko, yaitu adiknya Giant. Nobita pun kesel dan mengusir mereka. Tapi Sewashi kembali menjelaskan kalau di masa depan Nobita bakalan mendapati banyak masalah. Itu sebabnya Sewashi berencana akan membantu Nobita mengubah masa depannya. Doraemon gak setuju dengan hal itu. Namun Sewashi bersikeras dengan menekan tombol program Doraemon menjadi robot yang tujuannya membahagiakan Nobita. Doraemon pun terpaksa menyetujuinya, agar setelah programnya selesai ia bisa kembali ke tempat asalnya. Doraemon yang kesel sama Nobita karena meremehkannya, membuat Doraemon menunjukkan alat ajaibnya untuk yang pertama kali, yaitu berupa baling-baling bambu. Awalnya Nobita kikuk gak bisa mengendalikan baling-baling bambu itu. Namun lama-kelamaan ia terbiasa dan terbang menuju rumah Shizuka. Mengetahui cara Nobita mendatangi Shizuka, Doraemon pun menemukan cara untuk membuat Nobita bahagia, yaitu dengan menikahi Shizuka. Nah, semenjak kehadiran Doraemon dalam kehidupan Nobita, semua pun berjalan dengan lancar. Doraemon selalu ada buat Nobita dan selalu berusaha membahagiakannya. Namun ada yang membuatnya bersedih, yaitu saat Nobita melihat Shizuka bersama Dekisugi, si murid teladan sekaligus tampan yang juga dekat dengan Shizuka. Sepulang sekolah, Nobita yang patah hati menceritakan pada Doraemon dan mengatakan kalau seberapapun canggihnya alat Doraemon gak akan ada alat yang bisa menaklukkan hati Shizuka. Doraemon pun kesal mendengarnya dan segera mengeluarkan alat yang bernama telur peniru untuk menaklukkan hati Shizuka. Doraemon menjelaskan kalau orang yang masuk ke dalam telur itu akan menyukai seseorang yang pertama kali dilihat saat telur itu terbuka. Nobita yang dasarnya gerusa-gerusu gak sabaran segera membawa si telur. Ditambah kecerobohannya itu, si telur gak sengaja menggelinding tepat saat Giant sedang melintas. Alhasil malah Giant lah yang masuk ke dalam telur tersebut. Doraemon yang mengetahuinya segera menolong Nobita. Parahnya kini orang yang pertama kali dilihat adalah Suneo, sehingga membuat Giant menyukai Suneo dan terus-terusan mengejarnya. Kemudian Doraemon membawa kembali si telur dan mengeluarkan alat bernama lubang kemana saja untuk menuju langsung ke rumah Shizuka. Tak lama Shizuka yang baru aja mau pulang masuk ke lubang dan nyemplung deh ke dalam telur peniru. Nobita udah seneng banget di sini. Namun tiba-tiba Suneo datang meminta tolong gara-gara Giant yang terus-menerus mengejarnya. Di sisi lain, Dekisugi tiba-tiba teringat akan sesuatu yang tertinggal di rumah Shizuka. Kemudian ia segera menuju rumah Shizuka dan ikutan nyemplung ke lubang kemana saja. Sekembalinya menemui Suneo, Nobita bergegas menuju kamar. Namun ia terkejut mendapati Shizuka yang sudah bersama Dekisugi. Karena hal itu mereka semakin dekat dan justru membuat Nobita makin bersedih.
Melihat Nobita kecewa, Doraemon pun meyakinkannya kalau Nobita harus bisa menyelesaikan masalah yang ia hadapi dan gak boleh terus-terusan mengandalkan alat milik Doraemon. Nobita yang tersadar akan perkataan Doraemon pun mencoba berubah dengan mulai belajar di pagi hari. Sehingga membuat Doraemon terkejut dan berusaha membantu Nobita belajar matematika untuk ujiannya nanti. Saat ujian dimulai, Nobita terkejut karena ternyata ujian hari itu adalah bahasa Jepang, sehingga membuat Nobita gagal dan mendapatkan nilai 0 kembali. Lagi-lagi Nobita kembali bersedih. Karena hal itu, ia merasa dirinya itu payah dan berencana untuk menjauh dari Shizuka. Dalam benaknya gak ada hal baik yang bisa ia lakukan untuk membuat Shizuka bahagia. Nobita juga mengembalikan buku-buku milik Shizuka yang pernah dipinjamnya. Sesampainya di rumah Shizuka, ia langsung memberikan buku-buku itu pada ayah Shizuka. Saat sedang mandi, Shizuka mendengar Nobita, sehingga ia segera menghampiri Nobita. Namun Nobita tak mengatakan alasan apapun, dan untuk membuat Shizuka menjauh, ia mengangkat rok Shizuka yang membuat Shizuka marah. Tapi tiba-tiba ia tersadar waktu Nobita mengangkat roknya, Nobita sambil menutup mata. Itu artinya Nobita nggak bermaksud buat melakukan hal itu. Di lain tempat, Nobita bertemu dengan Dekisugi yang kemudian tiba-tiba ia meminta pada Dekisugi untuk menjaga Shizuka. Bingung dengan sikap Nobita yang aneh, ia pun memberitahukan hal itu pada Shizuka, sehingga membuat Shizuka khawatir pada Nobita. Sementara di rumah, Doraemon yang kasihan sama Nobita berusaha menghiburnya. Tiba-tiba terdengar suara Shizuka yang memanggilnya. Namun bukannya nemuin, Nobita justru meminta alat untuk membuat Shizuka benci sama Nobita. Doraemon memberikan ramuan kebencian, dan lagi-lagi Nobita yang ceroboh meminum semua ramuan kebencian itu, sehingga membuat semua orang merasa mual dan gak kuat kalau berada di dekatnya. Nobita yang sakit perut gara-gara kebanyakan minum ramuan tersebut, akhirnya gak tahan juga, dan minta tolong. Gak disangka saat mendengar Nobita, Shizuka yang terkena efeknya gak ikutan menghindar. Justru dia berusaha menahan Nobita dan menolongnya. Karena hal itu, Nobita tersadar kalau Shizuka begitu peduli padanya. Karena kejadian itu, Doraemon pun menjelaskan pada Nobita bahwa masa depannya telah berubah. Ia mengatakan bahwa suatu saat Shizuka akan menjadi istrinya dan menunjukkan foto Shizuka bersama anak mereka. Mendengar hal itu, Nobita merasa senang gak karuan. Namun di keesokan harinya, Nobita melihat Dekisugi yang melamar Shizuka. Ternyata mereka cuma latihan pentas aja. Hal itu pun jadi bikin Nobita bimbang dan takut kalau masa depannya bakal berubah lagi nggak sesuai sama apa yang dia harapkan. Melihat Nobita yang kacau, akhirnya Doraemon mengajaknya melihat televisi waktu yang akan memperlihatkan masa depannya. Terlihat Shizuka yang sudah dewasa mengajak Nobita pergi muncak. Mengetahui hal itu, Nobita kecil meminta selimut waktu biar bisa jadi Nobita dewasa dan menyusul Shizuka di masa depan. Saking antusiasnya Nobita, dia nggak dengerin nasihat Doraemon yang mengatakan kalau dengan pergi ke sana bisa merubah masa depannya. Terlihat Shizuka dewasa sedang berjalan sendirian di tengah gurun salju yang disertai angin kencang. Sesampainya di masa depan, Doraemon memberikan pintu kemana saja agar Nobita bisa segera menyusul Shizuka. Nobita meminta Doraemon untuk tidak ikut bersamanya, karena ia ingin menyelamatkan Shizuka sendiri. Nobita pun menemukan Shizuka dan menghampirinya. Namun sepertinya Shizuka terlihat sedang sakit. Saat berjalan bersama, badai salju semakin kencang dan mereka pun memutuskan untuk istirahat di dalam gua yang mereka jumpai. Di sana mereka membuat api unggun. Namun tanpa disadari, sakitnya Shizuka semakin parah. Dan sebelum pingsan, Shizuka tiba-tiba memberi jawaban iya kepada Nobita. Melihat Shizuka pingsan, Nobita panik dan segera membawanya pergi untuk kembali ke tempat Doraemon. Namun karena badai salju yang semakin lebat, Nobita kesulitan untuk menemukan pintu kemana saja. Kemudian ia teringat yang dikatakan Doraemon bahwa dengan menggunakan mesin waktu, ia bisa merubah kembali masa depannya. Disinilah ia mengerti kalau Nobita lupa sama janjinya ke Shizuka untuk camping bareng. Akhirnya dia mencoba mengingat hari di mana kejadian saat ini terjadi dengan harapan agar ingatan tersebut tersampaikan sama Nobita masa depan. Tak disangka hal itu berhasil dan Nobita dewasa pun datang menolong mereka. Kemudian setelah kejadian itu, Nobita datang menemui Nobita kecil dan mengatakan kalau semuanya sudah baik-baik saja. Namun ketika melihat Doraemon, Nobita dewasa berpesan kalau ia harus menghargai waktu mereka selagi masih bersama.
Sebelum Nobita dewasa pergi, Nobita kecil juga menyampaikan padanya kalau Shizuka memberi jawaban iya saat di gurun salju. Mendengar hal itu, Nobita begitu senang karena lamaran yang ia utarakan diterima sama Shizuka. Hal itu juga dirasakan sama Doraemon dan Nobita kecil. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan mesin waktu menuju hari saat upacara pernikahan Nobita dan Shizuka. Namun sayang ternyata si ceroboh Nobita salah hari dan pesta pernikahannya adalah besok. Tak berselang lama, Suneo menelpon Nobita memintanya datang ke rumah Giant. Di sana mereka berkumpul sebagai perayaan hari terakhir Nobita jadi bujang. Terlihat Jaiko yang harusnya nikah sama Nobita kini udah jadi penulis. Kemudian Dekisugi mengatakan kalau Shizuka lebih memilih Nobita daripadanya ya karena Nobita yang nggak bisa apa-apa tanpa Shizuka. Berbeda dengan Dekisugi yang pinter dan bisa melakukan segala hal sendiri. Apa yang Nobita kecil dengar membuatnya penasaran dengan Shizuka di masa itu. Mereka pun mendatangi kediaman Shizuka. Namun tak disangka menjelang pernikahannya, Shizuka justru terlihat bersedih. Doraemon pun mengeluarkan alat untuk mengetahui apa yang sebenarnya Shizuka rasakan. Setelah menggunakan alat itu, Shizuka mengatakan yang sebenarnya bahwa ia ingin membatalkan pernikahan dengan Nobita. Dengan alasan ia belum bisa membalas kebaikan serta membuat bahagia kedua orang tuanya. Namun ayahnya menjelaskan kalau kebahagiaannya adalah dengan kehadiran Shizuka dalam hidupnya. Dengan semua kenangan itu sudah cukup membuat sang ayah bahagia. Itu sebabnya ayah juga mengatakan kalau memilih menikah dengan Nobita adalah keputusan yang tepat. Dan karena ia yakin Nobita juga bisa membuat Shizuka bahagia. Setelah semuanya yang terjadi, Doraemon dan Nobita kembali ke masa sekarang. Kemudian Nobita segera mengatakan pada Shizuka kalau ia berjanji akan selalu membuat Shizuka bahagia. Nah, disinilah Nobita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun setelah ia memberitahukan pada Doraemon apa yang ia rasakan, Doraemon justru bersedih karena ia sadar kalau program dan tugasnya untuk membahagiakan Nobita sudah selesai. Dan harus segera kembali ke masa depan serta meninggalkan Nobita. Selepas itu Nobita lagi-lagi dapat masalah dan meminta bantuan sama Doraemon untuk mengalahkan Giant. Namun Doraemon yang sedih dan sadar kalau dia nggak bisa selamanya ada buat Nobita, menyuruhnya untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa Doraemon lagi. Nobita pun heran dan gak ngerti apa yang terjadi sama Doraemon karena sikapnya begitu aneh. Tapi setelah tahu alasan sikap Doraemon yang berubah adalah ia harus meninggalkan Nobita, membuat Nobita bersedih dan gak mau kehilangan Doraemon. Namun Nobita sadar kalau sekarang dia harus menjadi lebih baik lagi, walaupun tanpa Doraemon. Hari yang dilaluinya menjadi hambar, dan Nobita memutuskan pergi keluar. Namun sialnya dia ketemu Giant dan terjadilah perkelahian yang membuat Nobita berjuang mati-matian. Ia ingin menunjukkan sama Doraemon kalau ia bisa hidup tanpanya. Doraemon yang khawatir segera mencari Nobita. Alangkah terkejutnya ternyata Nobita udah babak belur aja digapokin sama Giant. Doraemon pun berlinang air mata melihat Nobita yang payah berusaha mencari pembuktian untuk Doraemon. Setelah itu tibalah saatnya Doraemon pergi. Sekarang Nobita kembali menjalani kehidupannya tanpa Doraemon. Namun suatu ketika Giant bohong sama Nobita kalau dia melihat Doraemon telah kembali. Nobita pun senang banget dengernya dan berlari pulang untuk menemuinya. Tapi waktu di rumah Nobita tidak menjumpai Doraemon. Nah, dikira Nobita, Doraemon tuh lagi ngumpet. Jadi Nobita mencoba membeli dorayaki kesukaan Doraemon buat mancing dan biar dia mau keluar. Nggak taunya waktu di jalan, Nobita denger Giant sama Suneo yang ternyata bohong sama Nobita. Ngamuklah Nobita ini. Tapi ya tetap aja Nobita nggak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba Nobita teringat masih memiliki ramuan pembohong milik Doraemon. Jika kita mengucapkan sesuatu maka akan terjadi hal yang sebaliknya. Jadilah Nobita ngerjain Giant sama Suneo pakai ramuan tersebut. Sayangnya walaupun berhasil ngerjain mereka, tetap aja Nobita masih merasa kehilangan Doraemon. Sepulangnya Nobita ke rumah, dia terlihat murung dan mengatakan kalau Doraemon gak bakal kembali lagi. Gak taunya waktu di kamar, Nobita terkejut dengan kedatangan Doraemon yang muncul dari laci. Ternyata berkat ramuan pembohong yang masih bekerja, Doraemon bisa kembali setelah Nobita mengatakan kalau Doraemon gak bakal balik. Dan terjadilah momen mengharukan dalam pertemuan mereka. Kemudian cerita pun berakhir di sini guys.
Percayalah pada diri sendiri dalam melakukan segala hal. Hargailah waktu bersama orang yang kita sayangi selagi masih ada. Oke guys, terima kasih sudah menonton alur cerita ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.